Oke, selamat pagi, siang, sore. Ketemu lagi bersama saya, Tus Dharma, dalam materi transformasi fungsi. Terkhusus hari ini adalah kita belajar tentang translasi satu. Nah, untuk transformasi fungsi ini kaitannya sudah pernah diajarkan di SMP, terutama pada transformasi titik ya. Maka kita ingat tentang transformasi itu. Transformasi adalah bagian dari geometri yang membahas mengenai perubahan letak maupun bentuk penyajian dari sebuah titik, garis, ataupun bidang. Nah, nanti macamnya seperti apa yang dijelaskan di SMP. Ya, macam dari transformasi itu adalah pertama ada translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, dan yang keempat lah dilatasi. Nah, marilah kita mengingat apa yang sudah pernah diajarkan di SMP terkait dengan transformasi itu. Misalnya sebuah titik A, B akan kita transformasi, apakah itu dengan translasi, refleksi, ataupun rotasi, ataupun dilatasi. Bagaimanakah bayangannya? Mohon diingat apa yang sudah pernah diajarkan di SMP. Untuk perumusannya adalah sebagai berikut. Untuk translasi, jika titik X, Y itu ditranslasikan dengan titik A, B, maka bayangannya itulah bayangan X aksen itulah X tambah A, Y aksen itulah Y tambah B. Jadi tinggal menambahkan saja. Itu untuk translasi. Dan untuk refleksi itu bermacam-macam. Ya, dapat diingat bahwa jika di refleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya dari X, Y, maka bayangannya adalah X, min Y. Kalau dia refleksi terhadap sumbu Y, maka bayangan X, Y itulah berubah menjadi min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ya, maka bayangannya akan menjadi terbalik ya, Y, X. Apabila direfleksi Y sama dengan min X, maka bayangannya akan menjadi min Y, min X. Nah, kemudian apabila refleksinya terhadap garis, itu garis X, H, maka yang berubah itulah bagian X-nya akan menjadi 2H kurang X, Y. Ya, ini salah ya. 2H kurang X, Y. Apabila garisnya ialah Y sama dengan K, maka yang berubah adalah Y-nya. Bayangannya adalah X, 2 kali K kurang Y. Nah, itu yang pernah diajarkan di SMP tentang refleksi. Berikutnya tentang rotasi juga pernah dibahas. Apabila pusatnya 0,0 dirotasi sebesar 90 derajat, 90 derajat ini adalah berlawan arah jarum jam, di ke kiri beradanya, maka bayangannya adalah min Y, X. Apabila dia adalah 90 derajat searah jarum jam, maka dia akan sama dengan min 90 derajat. Itu bayangannya adalah Y, min X. Dan apabila dirotasi 180 derajat, baik dia berlawanan maupun searah jarum jam, maka bayangannya adalah min X, min Y. Nah, itu pada waktu SMP. Yang terakhir yang bahas di SMP adalah tentang dilatasi. Jika dilatasi itu dengan faktor skala K dengan pusat 0,0, skalanya K, maka tinggal mengalihkan aja. Bayangannya lah K kali X, K kali Y. Tetapi kalau pusatnya A, B dengan skala K, maka bayangannya adalah K kali X kurang A tambah A, K kali Y kurang B tambah B. Nah, itu sekedar mengingat apa yang sudah pernah diajarkan di SMP. Lanjut. Nah, nantinya dalam kita mencari sebuah bayangan fungsi transformasi, berikutlah prosedurnya. Prosedurnya untuk menghitung nanti mohon diingat, ya, itu kita latih nanti juga. Cermati transformasi yang diarahkan. Dalam arti apakah yang ditanyakan dulu tentang translasi, refleksi, rotasi, atau dilatasi. Ya, itu dari soal kelihatan. Kemudian setelah tahu jenis transformasi yang akan kita cermati, sekarang cermati prinsip mencari bayangannya seperti tadi yang rumus-rumusnya itu. Bagaimanakah bayangan dari X atau kita sebut X aksen, bagaimanakah bayangan dari Y yang kita sebut Y aksen sesuai dengan perumusannya tadi.
Nah, setelah itu baru kita cari X aksen dan Y aksennya. Setelah mendapatkan X aksen dan Y aksennya, nanti kita modifikasi ini menjadi X aksennya menjadi X, Y aksennya menjadi Y. Setelah ketemu X dan Y, maka masukkan X dan Y itu ke dalam persamaannya untuk mencari bayangannya. Menggantikanlah X-nya diganti dengan X, Y-nya diganti dengan Y. Akan dapat persamaan nantinya yang berisi X aksen dan Y aksen. Operasikan. Nah, terakhir sekali setelah ketemu persamaan yang berisi X aksen, Y aksen, X aksennya diganti dengan X, Y aksennya diganti dengan Y. Ketemulah jawabannya seperti itu. Ya, seperti tadi nanti kita latihkan ya, karena ini anak prosedur ya, agar biar ada bayangan bagaimana mengerjakan atau mencari bayangan transformasi fungsi. Oke, kita melangkah sekarang terkhusus pada transformasi translasi. Ya, kalau tadi itu adalah secara umum transformasi. Mari kita khusus translasi ya, dengan mengingat apa yang sudah pernah dijelaskan di SMP. Berikut saya putarkan videonya. Oke, sahabat pelajar semua, kita mencoba memahami tentang translasi atau pergeseran. Nah, dalam hal ini biar kita kelihatan nyata, kita akan menggeser atau mentranslasi sebuah bangunan. Bangun yang kita akan geser itulah D, E, F. Demikian juga kalau titik ada titik A. Nah, ini belum ada pergeseran, dalam arti dia adalah A-nya 0, B-nya adalah 0. Nah, coba kita akan geser sekarang, baik titik ini maupun bangun ini, ke kanan dia 2 langkah, misalnya 2 langkah ya, ke kanan 2 langkah, atau saya geser aja 1 langkah lah, 1 langkah, ya tidak terlalu jauh. Oke, ke kanan, teman perhatikan, ke kanan 1 langkah. Oke, ini baru ke kanan ya. Yang tadi A-nya adalah 2,0 jadi 3,0 karena 2 tambah 1 baru 1 langkah ya. 2 tambah 1 3. Demikian juga gambar ini bisa dilihat ya. Semuanya bergerak ke kanan satu-satu. Nah, bagaimanakah ke atasnya? Misalnya ke atasnya saya pindahkan 2 langkah ke atas. Oke, 2 langkah ke atas. Ini di sini ya. Maka yang tadinya dia 0, karena ke atas 2 langkah tambah 2 dia adalah 2, sehingga bayangan titik A yang tadi 2,0 karena dia pergerakannya lah 1 2, A nya 1, B nya 2, maka 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 0 adalah 2. Inilah pergeserannya. Demikian juga bangun ini tadi, ini ke kanan 1 langkah, kemudian ke atas 2 langkah, semuanya begitu. Jadi translasi itu tidak mengubah bentuk, hanya menggeser saja, bentuknya sama. Nah, saya kembalikan, bagaimanakah kalau seandainya saya geser dia tidak lagi kayak tadi 1 2, saya geser dia ke kiri, misalnya ke kiri 2 langkah. Oke, mau diperhatikan, ke kiri 2 langkah berarti ke kiri min ya. Oke, yang semula 2,0 menjadi dia 0,0. Ini pergesernya, yang semula di sini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini. Nah, kemudian saya bawa, kalau tadi saya bawa ke bawah 1 langkah. Nah, 1 langkah ke bawah ya. Oke, saya bawa ke sini. Nah, pergeserannya adalah min 2 min 1. Jadi ketika 2 tambah min 2 hasilnya adalah 0. 0 tambah min 1 hasilnya min 1, itu pergeserannya. Demikian juga ini. Nah, itulah tentang pergeseran. Semoga dimengerti. Kita jumpa dalam transformasi yang lain. Oke, itu tadi animasi tentang translasi. Berikutnya mari kita pahami apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, translasi itu adalah transformasi, sekali lagi transformasi yang memindahkan setiap titik. Nah, kalau tadi kan dipindahkan titiknya ya pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Tadi jaraknya sudah ada, mungkin 1 langkah atau 2 langkah tadi. Kemudian arahnya ke kanan atau ke atas, atau mungkin bawah ke kiri atau ke bawah dari sebuah titik ya. Nah,
Jadi sebuah titik fx y jika ditranslasikan oleh a, b, ini translasinya tadi di pergerakannya, maka bayangannya x aksen y aksen dapat dituliskan adalah seperti berikut. Jadi x-nya ini akan bayangannya menjadi x aksen itulah a tambah x atau y aksen lah y tambah b. Ya. Untuk translasi itu adalah sederhana ya. Ketika dia pergerakannya adalah A ini ke kanan atau ke kiri, B ini ke atas atau ke bawah, tinggal menjumlahkan X dengan A, Y dengan B. Bagaimanakah kalau dia sebuah fungsi, misalnya Y sama MX tambah C ditranslasikan oleh A, B, maka dia secara cepatnya tanpa prosedur nanti bayangannya adalah seperti ini. Y-nya dikurangi dengan B, X-nya ini dikurangi dengan A. Ini secara cepatnya ya saya katakan. Nanti kita belajar secara cepat, belajar secara prosedur. Ya. Nah, marilah kita mencoba ini nanti ya. Tapi yang dipatoki itu ingat bahwa titik, garis ataupun bidang yang ditranslasikan atau digeser dalam bahasa Indonesianya tidak akan berubah ya bentuk dan ukuran, hanya berpindah saja. Ya, seperti animasi yang tadi. Mari kita lihat, sekarang lihat contohnya ya. Nah, misalnya fungsi yang akan kita translasikan adalah y sama dengan x tambah 5. Ditranslasikan oleh 2,3. Artinya 2-nya inilah pergeserannya ke kanan 2 langkah, 3 ini adalah ke atas 3 langkah. Bagaimanakah bayangannya? Nah, mari kita ingat prosedur yang tadi. Yang pertama kita ingat adalah cermati transformasi yang diarahkan. Dalam hal ini adalah translasi. Oke, pikiran kita ke translasi. Setelah tahu jenis transformasinya lah translasi, bagaimanakah bayangannya? Bayangannya tadi adalah bahwa x aksennya atau bayangannya adalah x itu ditambah 2, y itu ditambah 3. Sekali lagi, x itu ditambah 2, y itu tambah 3. Nah, menjadilah seperti ini ya. X tambah 2, y tambah 3. Nah, jadilah dia bayangan x aksennya itu, x aksennya adalah x tambah 2, y aksennya adalah y tambah 3. Sesuai langkah di sini, inilah langkahnya. Carilah x aksen, y aksen sudah. Sekarang modifikasi maksudlah x-nya ini dijadikan, maka x sama dengan x aksen ini pindahkan jadi min, jadilah min 2. Demikian juga y sama dengan ini pindah menjadi min 3, sehingga x-nya itu adalah x aksen kurang 2, y-nya itulah y aksen kurang 3. Ini di langkah ini ya. Nih. Kemudian cermati persamaan yang akan dicari bayangannya. Oh, bayangan yang dicari adalah y sama dengan x tambah 5. Itu yang akan kita cermati. Kemudian substitusikan atau gantikan x dan y. Jadi x yang ada di fungsi ini diganti dengan x aksen kurang 2, y yang ada di sini digantikan dengan y aksen kurang 3. Maka menjadilah seperti ini ya. Ya, sekali lagi x yang ada di sini diganti dengan x kurang 2, y yang ada di sini diganti dengan y aksen kurang 3. Maka menjadilah seperti ini. Nah, ganti ya. Y-nya menjadi y aksen kurang 3, x-nya berarti x aksen kurang 2 tambah 5. Baru sekarang operasikan di langkah menjelang terakhir ini. Operasikan apa maksudnya? Ya ini ya, y kurang 3 ini ya dibawa ke kanan ya. Ini kan x kurang 2 tambah 5 kan x tambah 3. 5 kurang 2 adalah 3. Ini bawa ke kanan jadi plus, jadilah ini x aksen tambah 3 tambah 3, sehingga terakhirlah y aksen sama dengan x aksen tambah 6. Kemudian ini ya, y aksen dan x aksennya ini digantilah dengan x dan y, sehingga jawabannya adalah y sama dengan x tambah 6. Nah, ini jadi jawabannya ya. Y sama dengan x tambah 6. Ini angka terakhirnya. Nah, itu menggunakan prosedur. Bagaimanakah kalau kita gunakan secara cepat tadi? Nah, ini ya. Y-nya dikurangi dengan 3, X-nya dikurangi dengan 2. Akan menjadi begini dia.
Nah ini ya tadi ya, Y ini dikurangi. Nah secara cepatnya adalah begini, Y nya dikurangi dengan 2, Y nya dikurangi dengan 3, maaf, X nya dikurangi dengan 2, maka menjadilah seperti ini. Nah ini ya, Y dikurangi 3, X nya dikurangi 2, dioperasikan, ini kalikan 1 kali X, 1 kali min 2 tambah 5 adalah 3, kemudian min 3 nya dibawa ke sini ya, min 2 tambah 5, 3 tambah 3 adalah 6, sama jawaban dengan tadi. Nah seperti itu. Nah kemudian jika sebuah fungsi fx ditranslasikan ke kanan sejauh k, ke kiri sejauh h, ke atas sejauh m, atau ke bawah sejauh n, bagaimanakah fungsinya? Nah ini nanti kita akan pelajari pada bagian translasi yang kedua. Pada intinya, kalau yang tadi prosedurnya ngerti, ini tidak perlu ya, tapi ini merupakan cara cepatnya ya. Oke, demikian dulu beberapa materi translasi yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada video berikutnya di translasi yang kedua. Semoga bisa mengerti. Terima kasih.